Oke, sekarang untuk topik selanjutnya, kita akan masuk ke problem identification. Nah, sekarang saya udah punya topik yang saya tertarik untuk mempelajari. Misalkan saya pengen mempelajari, contoh yang saya tulis di situ adalah object detection ya, kalau nggak salah yang punya saya, pada cuaca buruk. Nah, spesifik problemnya itu apa yang mau saya jawab? Pertanyaan apa? Nah, kita bisa berangkat dengan 1, 2, 3 pertanyaan di awal, dan kita bergerak sepanjang riset kita untuk menjawab pertanyaan tersebut. Ini nyambung dengan judul mata kuliah ini, MPPI, Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah. Yang pertama, penelitian. Kenapa pertanyaan penelitian atau problem identification ini jadi penting? Karena penelitian itu memang dilakukan untuk menjawab pertanyaan yang belum dapat terjawab. Lalu kita harus tahu jelas tujuannya apa. Saya mau menjawab pertanyaan apa. Terakhir, kita juga perlu mempertimbangkan feasibility-nya. Saya kasih ilustrasi di sebelah kanan ini. Ini komik sih, jokes ya sebetulnya, tapi ini sangat relevan. Oke, saya mau ketika ada user ambil foto, saya mau langsung tahu dia ada di National Park atau enggak. Oke, gampang. Saya tinggal look up GIS. Koordinatnya selesai. Terus cek itu fotonya burung bukan. Saya perlu riset 5 tahun. Itu katanya. Nah, biasanya yang namanya user yang meminta riset itu kadang-kadang nggak tahu feasibility tentang riset kita. Idealnya kita dapat mengerjakan penelitian apapun yang menarik perhatian kita. Saya mau mengenali burung misalnya. Saya mau melakukan object detection. Idealnya saya harus bisa melakukan apapun yang saya mau. Tapi nyatanya that's not how research works. Banyak koridor yang harus diikuti, banyak constraint yang harus dipenuhi. Contohnya saja SDM. Saya ngerjain sendiri atau saya punya tim? Ngaruh dong. Saya akan, ini feasible dilakukan atau tidak feasible dilakukan. Kalau saya cuma sendirian doang, nggak bakal selesai nih deteksi objek dalam sekian waktu. Kedua, waktunya berapa lama? Saya perlu dalam 1 tahun ini selesai, atau saya perlu 1 semester ini selesai, terutama kalau Anda mempertimbangkan riset untuk TA, gitu ya, untuk skripsi, 1 semester selesai nggak nih? Reasonable nggak nih problem yang saya kemukakan? Bisa diselesaikan nggak ya dalam waktu 1 semester? 1 semester tidak sama dengan 6 bulan biasanya kalau ngerjain skripsi, biasanya cuma 4 atau 5 bulan. Feasible nggak? Lalu yang kedua, yang terakhir adalah, yang sering terjadi adalah dana. Kalau kita mengajukan suatu proposal penelitian biasanya untuk mendapat pendanaan, itu juga ada batasannya, mungkin pagunya sekian juta. Doable nggak? Wah, kalau saya cuma dapat pagu 5 juta, padahal saya butuh MATLAB, dan MATLAB itu license-nya 10 juta, ya tentu saja riset saya jadi tidak feasible. Jadi, untuk konteks riset, satu, saya harus definisikan problem, dan problem saya harus sespesifik mungkin dengan batasan-batasan yang mungkin diselesaikan. Jadi misalkan saya bilang saya mau melakukan identifikasi objek di cuaca buruk. Saya mau pokoknya sampai ke deteksi aja, saya cuma mau pakai dataset ini saya cuma bakalan nyelesain dalam 1 tahun ke depan. Which is why di dalam tes minggu lalu Anda juga diminta untuk memberi batasan. Asumsi. Asumsi Anda apa? Oh, asumsi saya data udah siap misalnya. Saya kan misalnya pakai data citra. Asumsi saya citranya udah ada. Karena kalau saya harus ngambil citranya dulu, nggak akan sempat waktunya. Jadi apa asumsi-asumsi apa yang ada? Itu alasan pertama kenapa kita perlu mendefinisikan suatu problem atau pertanyaan riset dari awal. Kalau dilihat dari sisi lain, dari sisi publikasinya, di sisi penulisan ilmiahnya, kenapa penting untuk mendefinisikan problem? Karena tujuan utama kita nulis itu untuk memberi manfaat. Bukan untuk saya, tapi untuk orang banyak. Dipublikasikan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Problem yang saya kemukakan bermanfaat nggak buat orang banyak? Kalau misalnya manfaatnya mungkin impact-nya nggak terlalu besar, mungkin tidak. Bukan tidak feasible atau nggak feasible, tapi mungkin tidak worth it saya capek-capek mengerjakan riset ini, manfaatnya nggak banyak buat orang lain. Kedua, apakah dia membuat pengembangan ilmu pengetahuan yang baru? Kalau enggak, mungkin juga tidak ada manfaatnya untuk dijadikan suatu penelitian. Jadi Anda perlu melihat dari 2 sisi, gitu ya.
Penting banget kita mendefinisikan problem dari awal, karena kalau Anda ingat research characteristics dari awal, yang paling pertama adalah kita mulai dari suatu pertanyaan riset atau masalah. Dan ini adalah problem pertama, identifikasi masalah. Kita harus mendefinisikan suatu problem, gimana supaya kita bisa menjadikannya spesifik dan bermanfaat. Anda memang harus baca artikel lain, baca penelitian lain. Dalam konteks TA, Anda biasanya akan ikut ke seorang dosen ya, biasanya gitu ya. Kalau TA Anda kan akan, saya mau ngerjain penelitian tentang NLP, ya mungkin Anda akan menghubungi Pak Alvan atau Bu Evi gitu. Karena Anda tahu mereka ahlinya di Fasilko. Kalau Anda mau belajar tentang e-health, mungkin Anda akan menghubungi Bu Putu, gitu ya. Jadi merekalah pembimbing Anda, pembimbing TA itulah yang harusnya menjadi source pertama Anda untuk membantu Anda berangkat dari problem menjadi sesuatu yang lebih spesifik dan doable untuk riset. Karena pembimbing itulah yang harusnya bisa mengarahkan Anda. Coba kamu baca ini, coba Anda baca ini, gitu. Suatu hari nanti ketika Anda udah melalui proses itu, Anda yang harus mutusin sendiri soalnya. Saya harus baca paper yang mana ya biar relevan. Saya harus menyempitkan riset saya gimana ya supaya doable dalam 1 tahun. Saya harus pakai asumsi apa saja ya supaya uang yang saya punya cukup untuk mengerjakannya. One day Anda harus mengambil keputusan-keputusan itu sendiri. Atau kalau Anda dalam satu tim, bisa tanya tim. Sampai sekarang, saya juga kadang-kadang minta waktu ngobrol dengan Bu Aniati, misalnya, Prof. Aniati. Bu, saya mau diskusi, ada ini nggak? Karena dari experience, itu memang bisa memberikan masukan yang jauh lebih berharga daripada cuma baca-baca paper doang. Lalu, ini yang saya sorot di sini warna pink, write about it. Saya selalu bilang sama mahasiswa TA saya, tulis aja dulu. Gitu loh. Mungkin, I don't know, ini saya kayak lihat meme ya, di mana gitu ya. Tulisannya gini, daripada Anda mikir 2 jam apa yang mau ditulis, mendingan Anda pakai 2 jam itu untuk nulis berantakan, nanti tinggal dirapihin. Karena paling enggak dengan nulis berantakan 2 jam itu, you have something to start with. Daripada cuma mikir terus 2 jam, gue nulis apa, nggak ada yang keluar. Jadi Anda harus tahu gimana caranya. Jadi ada beberapa hal di sini, diskusilah dengan ahlinya, tulis dulu aja, dan Anda harus belajar cara untuk mencari literatur. Kita akan bahas cara cari literatur di 2 pekan ke depan ketika kita bahas review paper dan critic paper. Nah, di sini adalah problem formulation. Saya udah berangkat dari topik nih, saya udah punya problem, lalu saya sekarang mau formulasikan dia menjadi suatu pertanyaan. Mohon izin sebentar. Sorry, mohon maaf. Oke, sekarang setelah saya udah punya topik, udah punya problem yang mau saya handle, kita akan kemudian perlu mengidentify problem atau pertanyaannya dalam bentuk statement atau pertanyaan. Saya akan kasih contoh setelah ini. Lalu saya juga harus menentukan scope atau batasan-batasan riset. Constraint-nya apa saja. Lalu saya juga perlu mencari pertanyaan riset. Pertanyaan apa aja sih yang perlu saya jawab nantinya? Dan yang terakhir, saya harus mendapatkan research objective. Nah, yang ketiga pertama ini yang sedang kita berusaha kerjakan di 2 task, pekan 1 dan pekan 2. 1, topik atau problem apa yang mau di-handle. 2, scope-nya apa, batasannya apa. Kita kan udah mendefinisikan asumsi-asumsi ya. Lalu yang ketiga yang akan kita kerjakan di hari Kamis ini adalah membuat pertanyaan riset. Untuk terakhir, research objective ini juga perlu disampaikan. Kita perlu mencari ini manfaatnya untuk apa, kenapa worth it, impact-nya apa, buat siapa stakeholder-nya. Apakah bermanfaat? Jadi contohnya saja penelitian saya waktu S3 itu terkait dengan computer vision. Siapa stakeholders-nya? Perusahaan-perusahaan mobil otomatis. Impact-nya besar kalau banyak
perusahaan yang mengadopsi teknologinya untuk mobil otomatis. Apa efisiensinya? Oh, ternyata belum belum real time. Jadi belum bisa digunakan untuk mobil betulan. Jadi ini apa? Tujuan saya buat apa? Manfaatnya buat siapa? Dan research objektif itu perlu merefleksikan solusi dari problemnya. Dan untuk semua itu, dengan framework yang sudah kita establish di bagian pertama dari topik kita tadi, yaitu logical thinking, semua alasan keputusan-keputusan saya sepanjang pendefinisian riset dari ini problem yang mau saya handle, ini step yang mau saya lakukan, ini batasan yang mau saya gunakan untuk membatasi riset, dan ini tujuan riset dan pertanyaan riset saya, semua harus berdasarkan previous studies, existing problems. Saya harus bisa mendukung argumen saya dengan premis-premis tadi. Ini nggak cuma sekedar saya mau melakukan deteksi objek di cuaca buruk. Harus ada studinya. Contohnya, kalau saya argumentasinya, lebih dari 70% kecelakaan itu terjadi karena human error. Untuk mengurangi, nah ini saya harus cari datanya, argumen saya didukung sama premis apa? Mungkin data tentang data kecelakaan yang ada di seluruh dunia. Lalu kalau human error apa aja yang bisa terjadi? Ini semua adalah premis-premis yang mendukung argumen saya. Maka diperlukan metode untuk mendeteksi objek yang lebih otomatis, gitu, supaya mengurangi human error. Jadi ini semua logical thinking yang saya susun dari definisi problem pertama sampai ke tujuan riset saya. Dan ini adalah semua definisi dari suatu riset dari awal. Saya akan coba tunjukkan salah satu penelitian mahasiswa bimbingan saya di level TA ya, supaya relevan. Dan saya akan tunjukkan dari mana mulai problem, sampai ke pertanyaan, sampai ke batasan. Mohon waktunya sebentar, saya buka dulu.